Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba zakata 'alal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang beragama Islam, adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Dari mana kita tahu bahwa zakat itu wajib, hadirin? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Salah satunya ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat yang tadi saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wahai orang-orang yang beriman, dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Hadirin, kalau kita kaji secara dalam, di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata atuz zakah. Kata atu di dalam ilmu shorof itu termasuk fi'lul amri atau kata perintah. Sehingga di dalam kaidah usul fikih ada sebuah kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Asal daripada perintah yang ada di dalam Al-Quran itu menunjukkan wajib. Dengan demikian hadirin, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwa zakat itu adalah satu bentuk yang wajib, perintah yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman dan oleh orang-orang yang beragama Islam. Bahkan saking pentingnya zakat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebanyak 30 kali di dalam Al-Quran. Dan 27 diantaranya disandingkan dengan perintah untuk melaksanakan sholat. Ini satu pertanda hadirin, bahwa sholat dan zakat adalah dua hal yang sangat pokok di dalam agama Islam. Dua hal yang sangat pokok di dalam ajaran Islam yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa hadirin? Karena sholat adalah bentuk ibadah kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zakat adalah bentuk ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Ada hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan zakat itu sendiri? Di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i, di sini disebutkan az-zakatu ma'khudhatun min zaka yazku, bahwa kata zakat itu adalah bentuk, merupakan turunan dari kata zaka yazku zakatan, yang memiliki makna ai zada wa nama, yaitu bertambah ataupun berkembang. Kemudian hadirin, zakat juga bisa bermakna at-taharah,
atau at-tathhir. Salah satunya ada di dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Ai man tahhara an-nafsa minal akhlaqir radiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung bagi orang-orang yang mensucikan dirinya daripada akhlak-akhlak yang buruk dan akhlak-akhlak yang tidak baik. Itu pengertian zakat secara bahasa. Lalu ada pengertian zakat secara istilah, secara ilmu syariat atau ilmu fikih. Apa yang dimaksud dengan zakat? Di sini disebutkan yang dimaksud dengan zakat adalah qadrun makhsusun min ba'di anwa'il mali yajibu sarfuhu li asnafin muayyanatin minan nas inda tawaffuri syurutin muayyanatin. Bahwa yang dimaksud dengan zakat secara istilah adalah ukuran tertentu dari sebagian harta yang mana harta tersebut wajib dikeluarkan atau wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya daripada golongan manusia yang disebut dengan mustahik zakat ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Jadi secara singkat, zakat itu adalah harta yang dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Harta yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya ketika sudah tercukupi syarat-syarat yang telah ditentukan. Lalu hadirin, kenapa harta yang dikeluarkan ini disebut dengan zakat? Sedangkan makna yang tadi zakat itu kan yang pertama adalah bertambah dan berkembang. Kemudian ada mensucikan. Kenapa disebut dengan zakat? Ini menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan, harta yang dizakatkan itu akan bertambah dan terus berkembang dengan adanya keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan doa orang-orang yang menerima zakat. Dan harta yang dikeluarkan tersebut, zakat tersebut akan mensucikan harta-harta yang kita miliki, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian daripada zakat. Kemudian bagaimana sih sebenarnya hukum bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan zakat atau orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat? Di dalam kitab ini juga disebutkan bahwa hukum orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kalau seandainya orang yang tidak mengeluarkan zakat itu mengingkari dan tidak mengakui bahwa zakat itu adalah satu bentuk kefarduan, salah satu bentuk kewajiban yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, maka di dalam kitab ini disebutkan faqad kafara wartadda 'anil Islam. Orang yang dia tidak mengeluarkan zakat dan mengingkari akan kewajiban zakat dan kefarduan zakat, maka orang tersebut adalah orang yang sudah kufur dan keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sedangkan hadirin, ada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, tetapi dia masih percaya dan dia masih meyakini bahwa zakat itu adalah salah satu bentuk kewajiban. Akan tetapi dia hanya malas, hanya tidak mau mengeluarkan zakat karena sifat kikir yang ada dalam dirinya.
maka bagaimana hukumnya? Di sini disebutkan fahuwa fasiqun athimun yanaluhu syadidal iqab fil akhirah. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat karena kikir, karena bakhil, tetapi dia masih percaya dan meyakini bahwa zakat itu adalah wajib, maka dia termasuk orang-orang yang fasik dan orang-orang yang berdosa yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih kelak nanti di akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, memberikan peringatan kepada orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 34 dan 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kabarkanlah kepada mereka, orang-orang yang menyimpan hartanya, tidak mau memberikan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperinci bagaimana balasan bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Yang mana ingatlah ketika hari di mana emas dan perak yang disimpan oleh kalian dipanaskan di dalam neraka jahanam. Maka apa selanjutnya? Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Kemudian dengan emas dan perak yang sudah dipanaskan tersebut disetrika dahi mereka, lambung mereka, dan punggung-punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum, rasakanlah, inilah akibat daripada harta yang engkau simpan, yang engkau peruntukkan hanya untuk diri kalian sendiri. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah atas apa harta yang telah engkau simpan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu salah satu daripada bentuk peringatan Allah kepada kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki harta lebih, orang-orang yang sudah tercapai syarat-syarat tertentu, baik nisab ataupun haulnya, yang tidak mau mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab yang sangat pedih kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah, memberikan kita kekuatan apabila kita diberikan rizki, dititipkan rizki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan kita, hati kita dengan rela mengeluarkan zakat yang telah Allah perintahkan kepada kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.